Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Kemudian vitalitasnya berubah, dan tubuhnya melesat bagaikan harimau putih, dengan cakar dan taringnya menghancurkan gunung-gunung dan membelah batu-batu. Ia kemudian menunjukkan 7 bab dari seni penciptaan yang misterius, seni penciptaan spiritual yang ditransformasikan menjadi bentuk, seni penciptaan ilahi yang ditransformasikan menjadi kekuatan. Seni penciptaan iblis yang ditransformasikan menjadi penampilan, seni penciptaan raja manusia yang ditransformasikan menjadi naga, seni penciptaan hantu dan dewa yang ditransformasikan menjadi jiwa, seni penciptaan elemen bumi yang ditransformasikan menjadi dewa, dan seni penciptaan bawaan yang ditransformasikan menjadi bayi. Ia kemudian menampilkan berbagai mantra, teknik tinju, teknik pedang, dan teknik pisau dari Sutra Dayu Tianmo. Tanpa sadar, ia jatuh ke dalam kondisi yang aneh. Dalam benaknya, suara si penebang kayu terdengar terputus-putus, terkadang keras, terkadang serak, terkadang keras, dan terkadang rendah. Segala macam misteri datang silih berganti, memenuhi pikirannya, lalu mengalir keluar dari tangannya, berubah menjadi gerakan-gerakan yang menakjubkan. Ia hanya merasa bahagia di dalam hatinya dan mengekspresikan dirinya dengan bebas, tanpa lagi bertanya sihir atau teknik pedang apa yang ia gunakan. Ia menunjukkan semuanya tanpa mempedulikan urutannya. Ia hanya merasa jantungnya telah menjadi gila. Jika kemampuan Dayu Tianmo Jing tidak bekerja dengan lancar, maka ia akan mengubahnya. Jika tiga dan gong tubuh tiran tidak bekerja dengan lancar, maka ia akan membiarkan alam berjalan dan menyesuaikan arah energi vitalnya. Mengikuti kodrat dan membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya disebut jalan. Pada saat inilah, ia akhirnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang kalimat ini. Tak perlu peduli dengan peninggalan para pendahulu, baik itu Sutra Dayu Tianmo maupun tiga dan gong tubuh tiran, biarkan saja energi vital mengalir dengan lancar. Dan gunakan berbagai teknik serta kekuatan magis. Biarkan energi vital mengalir sekuat mungkin, terlepas dari standar atau tidak. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin ia memahami misteri ajaran si penebang kayu di atas batu, dan semakin banyak misteri yang ia pahami. Ketiga Raja Langit juga terkejut dan bergegas keluar untuk melihat. Mereka melihat bahwa di hutan Gunung Senglin, kilat menyambar dari waktu ke waktu, guntur bergemuruh, tanah berguncang, udara berfluktuasi, pedang dan golok berkelebat, pohon-pohon tumbang. Dan sebagian besar hutan runtuh. Ekspresi ketiga Raja Surgawi berubah drastis. Sang Raja Surgawi berteriak, "Oh tidak! Sang Guru Suci sedang menuju pohon suci." Ketiga lelaki tua itu dengan cepat terbang ke udara dan mendarat di bawah pohon pinus dan cemara. Mereka melihat Kinmo bertingkah seperti orang gila. Melakukan segala macam jurus dan kekuatan magis sesuka hati, bahkan menggunakan energi vitalnya untuk memanifestasikan semua jenis dewa dan iblis. Entah mereka dari jalan lurus, jalan setan, atau jalan Buddha, semuanya ia tunjukkan. Entah itu kekuatan sihir unik milik roh harimau putih, metode pertahanan unik milik roh kura-kura hitam, angin dan guntur milik roh naga biru. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa apa yang disebut tubuh tirani milik Kinmo tidak memiliki atribut vitalitas apapun, dan juga dapat diubah menjadi atribut vitalitas apapun. Selain itu, apa yang disebut tiga keterampilan eliksir tubuh tirani juga tidak memiliki atribut apapun, dan juga dapat diubah menjadi atribut apapun. Kinmo menggunakan tiga dan gong tubuh tiran sebagai fondasinya,
menambahkan dan memodifikasinya, menggabungkan ajaran Sutra Dayu Tianmo, dan menyatukan misteri kitab suci di batu. Sehingga memungkinkan metode seni bela diri terpadu miliknya terbentuk. Dia sepenuhnya menunjukkan pepatah, bertindak sesuai keinginan sendiri, dan biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun teknik bela diri terpadunya didasarkan pada teknik 3 dan tubuh tiran, teknik 3 dan tubuh tiran tidak memiliki cabang atau daun. Teknik bela diri dalam Sutra Dayu Tianmo menjadi cabangnya, dan mantra sihir, kekuatan supernatural, teknik pedang, dan keterampilan bertarung menjadi cabang dan daunnya. Pohon giok telah terbentuk, keterampilan telah dicapai, dan semuanya berjalan lancar. Tak lama kemudian, Qin Mu bergegas ke pohon pinus dan cemara. 3 raja surgawi yang menjaga agama di bawah pohon itu sangat gugup. Takut Qin Mu akan memanfaatkan ketidaksiapan mereka dan menebang pohon kuno yang melambangkan agama suci ini. Tanpa diduga, Qin Mu tiba di bawah pohon. Tetapi tidak melanjutkan membunuh pohon pinus dan cemara. Sebaliknya, ia duduk di batu sage, duduk bersila, dan bermeditasi. Tubuhnya dikelilingi oleh energi vital, janin rohnya bergerak. 5 bintang bergetar, dan 5 dewa elemen masing-masing naik ke langit dan mendarat di 5 bintang. Ia menatap hidungnya dengan matanya, dan hidungnya menatap jantungnya. Napasnya bagaikan cahaya putih, dan matanya mengandung cahaya keemasan. Ia duduk tak bergerak dan tak bisa bangun. Tepat ketika Lu Tianwang hendak berbicara, si Tianwang segera memberi isyarat agar ia diam dan berjingkat pergi. Lu Tianwang dan Yu Tianwang juga segera menurunkan langkah mereka dan berjingkat mengikutinya. Guru suci generasi ini sungguh luar biasa. Saat Guru Tianwang melangkah pergi, ia menoleh ke arah Qin Mu dan berkata dengan penuh emosi, Sang Guru Agung sungguh memiliki visi yang luar biasa. Masa depan agama suci kita bergantung padanya. Bakat dan pemahaman seperti itu langka di dunia. Masih belum sebaik para santo yang muncul setiap 500 tahun sekali. Raja Langit Surgawi mendesah. Keberadaan seperti Master Kekaisaran Yankang hanya muncul sekali setiap 500 tahun. Raja Lu memandangi kekacauan di seluruh pegunungan. Itu adalah pohon-pohon yang ditebang Qin Mu saat berlari liar dan menggunakan berbagai mantra serta kekuatan magis saat bermeditasi. Di beberapa tempat, pohon-pohon tumbang itu masih terbakar dan berderak. Yang langka di dunia, tentu saja, tidak selangka yang muncul sekali dalam 500 tahun. Lagi pula, hanya satu yang muncul dalam 500 tahun. Pemimpin suci kita hebat dalam segala hal, kecuali terlalu cakap. Raja Surgawi Agama menghela napas. Gunung Senglin kita baru hancur seperti ini ketika Sekte Dao dan Kuil Liyin Agung menyerbu, kan? Jangan bicara. Lagi pula, dia pemimpin yang dipilih oleh pendiri. Seburuk apapun dia harus sabar. Ayo kita padamkan apinya. Qin Mu duduk di batu sage selama setengah hari lagi, lalu terbangun karena lapar dan memanggil Hulinger untuk berburu rusa kesturi. Mereka menyalakan api unggun dan memanggang daging pohon kampal. Rusa kesturi hanya makan setengahnya, dan baik Qin Mu maupun Hulinger tidak berselera makan lagi. Apakah Anda lelah makan? Tuan. Si rubah kecil menggigit-gigit giginya dengan malas dan berkata, aku melihat beberapa ikan naga di kolam ikan. Mereka tampak lezat dan sangat montok. Aku juga melihatnya. Itu benar-benar menggugah selera. Qin Mu ragu sejenak dan berkata, saya khawatir saya tidak bisa mengalahkan ikan-ikan itu. Tapi apoteker bilang kalau saya tidak bisa mengalahkan mereka. Saya bisa pakai racun. Hulinger bersorak, tetapi di tengah jalan, rubah kecil itu cepat-cepat diam.
hanya untuk melihat 3 raja surgawi dari agama itu berdiri di belakang mereka dengan wajah-wajah gelap. Qin Mu berdiri dan bertanya sambil tersenyum, "Kapan raja surgawi tiba?" "Baru saja tiba. Baru saja tiba." Master Tianwang berkata dengan ekspresi ramah, "Master Suci, silakan lanjutkan makan perlahan. Tidak perlu terburu-buru. Ngomong-ngomong, naga-naga ikan di kolam ikan itu dilepaskan oleh Patriark ke-16. Saat itu, ketika Patriark ke-16 memberikan khotbah Dharma kepada murid-muridnya di tepi kolam. Beliau melepaskan beberapa ikan dan menggunakan kisah naga-naga pengubah ikan untuk mengajar murid-muridnya. Kisah ini menjadi terkenal, dan naga-naga ikan ini pun bertahan hidup. Master Suci, silakan pergi ke kolam ketika Anda punya waktu untuk menghitungnya, agar tidak ada ikan yang lolos." Wajah Qin Mu sedikit memerah. "Ichthyosaurus ini tidak bisa dimakan? Tuan, bagaimana rasa rusa kesturi?" tanya Raja Lu sambil tersenyum. "Ayo duduk dan makan bersama," ajak Qin Mu. 3 raja surgawi dari agama pelindung tidak ragu-ragu, masing-masing duduk di tanah dan berbagi daging rusa kesturi. Raja surgawi Giok menjilati minyak dari jari-jarinya dan berkata sambil tersenyum, "Rasanya sungguh lezat. Jika aku tidak tahu rusa kesturi ini dibesarkan oleh orang suci sebelumnya, aku pasti sudah memakannya sejak lama. Itu dibesarkan oleh nenek Si." Wajah Qin Mu menjadi gelap. "Apakah ada makanan yang bisa dimakan di Gunung Senglin?" Raja Lu Tianwang berkata dengan santai. Hutan yang dihancurkan pemimpin itu ditanam pada masa pendirinya. Pohon besi tumbuh lambat, dan butuh ribuan tahun untuk tumbuh setebal itu. Qin Mu gelisah. Ia telah menghancurkan seluruh hutan. Hanya menyisakan beberapa pohon besi hangus yang berdiri di sana. "Aku tidak tahu siapa yang memetik bunga hati kudus di petak bunga di depan aula hati kudus," kata Jade King sambil tersenyum. Qin Mu menatap Hulinger. Hulinger menundukkan kepalanya dan menatap tulang rusa kesturi. Ekornya yang berbulu, yang tadinya menjuntai ke sana kemari, tampak sangat tenang. Master Tianwang berkata, "Ada juga lampu hijau di menara Tianku. Lampu itu berisi minyak wangi. Saya tidak tahu siapa yang mencuri banyak minyak wangi itu." Hulinger merasakan tatapan mata Qin Mu pada ekor rubahnya. Jadi dia diam-diam menyembunyikan ekornya di bawah pantatnya dan duduk. Qin Mu terbatuk dan berkata, "Linger, ekor rubahmu terlihat." "Mustahil!" Rubah kecil itu berteriak. "Aku bersembunyi," Lu Tianwang berkata perlahan. Di kebun herbal di depan balai Raja Obat, ada pohon obat kuno. Di sana tumbuh Ganoderma lucidum besar berwarna tembaga, berdaun 9. Sebagian besar daun ke-9 telah digerogoti. Ganoderma lucidum itu dibudidayakan dari pohon obat kuno ini. Pohon itu sangat kuat, dan memiliki banyak spora yang berterbangan di mana-mana. Dari waktu ke waktu, spora-spora itu berkecambah, dan muncullah Ganoderma lucidum kecil. Sehelai daun spiritual kecil menyembul dari kepala rubah kecil itu. Hulinger mengangkat cakarnya dan berpura-pura menggaruk kepalanya, lalu diam-diam mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulut, mengira ia telah melakukannya tanpa disadari. Namun, ketika ia mendongak, ia melihat Qin Mu dan 3 raja besar agama sedang menatapnya. Master Tianwang berkata, dan manik-manik awan yang terpasang di layar pavilion Piaoyun juga hilang. "Mungkin jatuh." Hulinger menjadi gugup dan segera menutupi ransel kecil di punggungnya. Qin Mu terbatuk kering 2 kali, lalu berdiri dan berkata, "3 raja surgawi. Aku sudah berada di Gunung Senglin selama beberapa hari. Tiba-tiba aku teringat bahwa aku masih mahasiswa doktoral di Akademi Kekaisaran dan belum banyak menghadiri kelas.
Aku berencana untuk meninggalkan Gunung Senglin hari ini dan kembali ke ibu kota. Ketiga Raja Surgawi agama itu menghela napas lega. Raja Surgawi Guru berkata, wajar bagi kami untuk menahan guru agama suci di sini untuk bermeditasi, tetapi bagaimanapun juga, studi guru agama suci lebih penting. Jadi kami memutuskan untuk tidak menahannya. Raja Langit Giok berkata dengan sopan, Guru Suci, Gunung Senglin adalah rumah Anda. Anda harus sering pulang dan jangan memperlakukan diri Anda sebagai orang luar. Tentu saja, tentu saja. Qin Moke berkata dengan sopan, sebagai pemimpin suci. Anda harus sering kembali berkunjung. Apakah Anda membutuhkan kami untuk mengantar Guru Suci menuruni gunung? Tidak. Tidak, tiga Raja Surgawi, silakan tinggal. Tuan Muda, sepertinya Anda tidak disukai oleh Raja Surgawi Sekte. Hulinger mengerjap dan berkata. Qin Mu menatapnya, dan rubah kecil itu diam-diam menyembunyikan ekor rubahnya lagi. Qin Mu terdiam dan menggelengkan kepalanya. Meskipun kau selalu mendapat masalah, itu semua masalah kecil. Aku juga telah menyebabkan banyak masalah, dan beberapa bahkan lebih besar darimu. Aku tidak punya muka untuk memarahimu. Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah Sekte Tiansheng seorang pemimpin suci diremehkan oleh bawahannya. Nah, karena kau hampir memahami teknik penyatuan agung, lebih baik turun gunung saja. Hulinger mengangguk cepat. Qin Mu mencoba beberapa kali lagi dan merasa telah menguasai teknik jubah teleportasi. Ia memeluknya dan berkata, aku juga ragu dengan teleportasi ini. Aku masih punya beberapa pil di tasku. Kalau vitalitasku habis, aku bisa mengisinya kembali. Hulinger mencengkeram dadanya. Tak berani melepaskannya. Qin Mu melompat turun dari Gunung Senglin, dan tiba-tiba suara siulan angin terdengar di telinganya. Pakaian brokat pemuda itu tertutup dan ditarik kembali. Lalu dia menghilang di udara. Tiga Raja Surgawi agama bergegas ke kaki gunung dan melihat ke bawah, tetapi tidak dapat melihat jejak Qin Mu. Mata darah Ashura, buka. Raja Langit Giok mengulurkan jari telunjuknya dan menyentuh dahinya. Matanya merah padam. Ia menunduk dan mencari sejenak sebelum akhirnya menemukan Qin Mu. Ia menghela napas lega dan berkata, Sang Patriark Suci selamat. Beliau telah mencapai tepi area terlarang Xiaolei yang mengelilingi Gunung Senglin. Setelah kita melewati area terlarang itu, kita akan selamat. Hati Lu Tianwang tiba-tiba tergerak, dan dia buru-buru bertanya, dua saudara senior. Apakah kalian sudah memberitahu Guru Suci bahwa ada zona terlarang guntur di luar Gunung Senglin? Raja Langit Giok dan Guru Langit saling berpandangan dan menggelengkan kepala. Guru Langit ragu-ragu sejenak dan berkata, Saudara muda Lu, bukankah kau sudah menceritakan hal ini kepada Guru Suci? Raja Lu menggelengkan kepalanya, kupikir kau yang mengatakan itu. Ups. Ekspresi ketiga Raja Surgawi berubah drastis, dan mereka segera melompat turun. Zona terlarang Xiaolei adalah area terlarang yang didirikan oleh para pemimpin untuk melindungi tanah suci. Dari luar, tidak ada yang aneh, tetapi begitu memasuki zona terlarang Xiaolei, Anda akan dihujani oleh guntur langit biru. Belum lagi Qin Mu. Bahkan orang kuat di alam surga dan manusia akan lumpuh jika terjatuh ke dalamnya. Dengan tingkat kultivasi Qin Mu, dia pasti akan hancur menjadi abu sejak awal. Tiga Raja Surgawi dari Sekte tiba di area terlarang Xiaolei dengan kecepatan yang sangat tinggi dan menerobos masuk untuk menyelamatkan orang-orang. Meskipun kultivasi ketiga Raja Surgawi sangat kuat, mereka tetap terkena pukulan dan kepala serta wajah mereka hangus. Ladang ranjau itu sungguh berbahaya. Di luar area terlarang Xiaolei,
Qin Mu menatap langit dan berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, untungnya, aku menggunakan mata langit King Xiao Ku untuk menemukan ladang ranjau tersembunyi ini dan langsung melaporkannya. Hei, sepertinya ada seseorang di ladang ranjau. Sebelum ia sempat melihat lebih dekat, tubuhnya sudah jatuh dari udara. Di bawahnya, tampak pegunungan hijau dan perairan jernih kerajaan Yankang. Tertutup awan, sungguh spektakuler.